Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas A Kimia Medisinal. Perkenalkan, saya Nurli Agustina, NIM G701 18175, dan teman saya Raiza Ulia, NIM G701 18128. Di sini kami akan menjelaskan fase farmasetik, farmakokinetik, dan farmakodinamik dari obat aspirin. Aspirin adalah golongan obat non-steroid antiinflamasi dari turunan salisilat yang indikasinya digunakan sebagai antipiretik, analgesik, dan antiinflamasi. Adapun efek lain dari aspirin yaitu digunakan sebagai antikoagulan dan dosis rendah dalam jangka waktu yang lama dapat mencegah serangan jantung. Adapun sifat fisikokimia dari aspirin, nama lain aspirin, asam asetil salisilat atau asetosal, memiliki rumus molekul C9H8O4 dengan berat molekul 180,157 gram per mol, memiliki kelarutan agak sukar larut dalam air, memiliki titik lebur 135 derajat Celcius, titik didih 140 derajat Celcius, serta kerapatan 1,40 gram per cm kubik. Jika dilihat dari strukturnya, aspirin memiliki dua gugus fungsi, yaitu gugus fungsi asam karboksilat yang dimana menandakan bahwa obat ini bersifat asam dan polar, sedangkan gugus fungsi asetat, yaitu gugus fungsi ini mampu mengaktifasi enzim siklooksinase sehingga membuat senyawa tidak aktif dan untuk diefektifikasi sehingga memberikan efek analgesik. Fase biofarmasetika pada aspirin. Jika tablet aspirin masuk ke dalam tubuh, maka tablet tersebut akan terdispersi halus atau menjadi partikel halus melalui proses liberasi yang dimana partikel tersebut akan terbagi menjadi zat aktif dan eksipien. Setelah itu terjadilah proses disolusi dengan bantuan enzim ataupun protein dalam tubuh yang dimana zat aktif dari aspirin akan menuju reseptor dan zat tambahan dari aspirin akan dikeluarkan melalui tinja ataupun urin. Adapun fase farmakokinetik dari aspirin, aspirin akan diabsorpsi di lambung dan usus halus, kemudian didistribusikan oleh albumin sekitar 90%. Setelah itu dimetabolisme menjadi salisilat oleh bantuan enzim eksterase, kemudian diekskresikan menjadi urin, feses, dan keringat. Adapun penjelasan singkatnya seperti yang ada di layar, yaitu aspirin diserap di lambung dan di usus kecil. Misalkan asetilasi residu serin 529 dari COX-1 yang memang sudah ada di dalam portal darah dan diubah bentuknya menjadi asam salisilat yang tidak aktif yang dibantu pada usus, plasma, dan eksterase yang ada di hati. Nah, adapun rata-rata bioavailabilitasnya itu mencapai 50% dari dosis awal yang diberikan. Kemudian sebelum mencapai sirkulasi sistemik, aspirin mengalami first pass effect atau metabolisme lintas pertama di hati. Setelah aspirin berada dalam sirkulasi sistemik, aspirin mencapai megakariosit di sumsum tulang sehingga menghambat COX-1 dan COX-2. Kemudian yang selanjutnya ada fase farmakodinamiknya. Yang pertama, aspirin sebagai analgesik, sebagai antipiretik dan antiinflamasi secara umum, yaitu aspirin menghambat biosintesis enzim COX menjadi endofluoresida sehingga menurunkan atau bahkan menghambat sintesis prostaglandin. Kemudian yang kedua ada efek analgesik. Mekanismenya yaitu aspirin menghambat prostaglandin secara perifer dan juga menekan rangsangan nyeri di level subkorteks. Kemudian yang ketiga ada mekanisme antipiretik, yaitu pembentukan prostaglandin di dalam sistem saraf pusat sebagai respon bakteri pirogen. Efek interleukin 1 di hipotalamus menghasilkan makrofag untuk aktivasi limfosit dan dilepaskan selama peradangan. Kemudian ada mekanisme antiinflamasi dengan cara akibat gagalnya produksi prostaglandin E2 sebagai mediator radang, dan terakhir sebagai efek antitrombosis, yaitu aspirin memblokir isoenzim COX-1 secara sementara
sehingga sintesa tromboksan A2 tidak terjadi. Tromboksan A2 bersifat trombosis dan vasokonstriksi. Dengan demikian, aspirin menghambat agregasi trombosit, sehingga banyak digunakan sebagai alternatif pada antikoagulan. Kemudian yang terakhir ada hubungan struktur aktivitas aspirin. Yang pertama yaitu senyawa yang tidak aktif sebagai anti radang adalah anion salisilat. Gugus karboksilat penting untuk aktivitas dan letak gugus harus berdekatan. Kemudian turunan halogen seperti asam 5-klorsalisilat dapat meningkatkan aktivitas tetapi menimbulkan toksisitas lebih besar. Yang ketiga, adanya gugus amino akan menghasilkan atau akan menghilangkan aktivitas aspirin. Kemudian ada pemasukan gugus metil menyebabkan metabolisme atau hidrolisis asetil menjadi lebih lambat sehingga masa kerja obat menjadi lebih panjang. Kemudian yang kelima, adanya gugus aril bersifat hidrofob sehingga meningkatkan aktivitas aspirin. Kemudian yang keenam, adanya gugus disphoravenil pada posisi gugus karboksilat yang ada di aspirin dapat meningkatkan aktivitas analgesik sehingga memperpanjang masa kerja obat. Cukup sekian penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.